Arif yang terhormat, ini saya Pak Jadi. Saya menghadap Bapak Ibu di sini itu dalam rangka untuk meneruskan program penyelesaian TOT diklat penjenjangan Widya Iswara penjenjangan tinggi. Teorinya sudah selesai yang saya laksanakan dari tanggal 3 November sampai tanggal 20, kemudian uji proposal tanggal 14 Desember, terus kemudian dikasih lulusan pengumuman lulusan itu yang sudah saya kirimkan di per Januari itu. Nah, selanjutnya saya harus melaksanakan implementasi tahapan perkonsultasian. Ini yang pertama, saya menghadap Bapak Ibu, menghadap Bapak Kepala. Pak, yang ikut hanya Pak Didi sendiri ya? Yang saat ini saya kok. Ya. Yang kemarin itu Pak Ono ya. Pak Ono. Waktu itu kan saya sedang operasi mata, Pak. Saya tidak bisa waktu itu ya. Nah, baru bisa sekarang. Nah, ini tahapan yang akan saya laksanakan. Itu pertama itu menghadap Bapak Kepala dan beserta Bapak Ibu Kepala Bidang dan Subbidang berkenaan dengan implementasi yang saya laksanakan. Nah, saya ini judulnya ini sudah berubah sampai 5 kali. Jadi pertama itu saya menyoroti tentang masalah masalah tentang sip tenang itu ya. Jadi waktu itu saya mau mengarahkan pelaksanaan untuk full learning gitu ya. Tapi setelah adanya pandemi, ini dulu kan tahun 2019 dulu Pak saya mengajukan judul itu. Ternyata dilaksanakan dengan sendirinya karena adanya COVID nah gitu. Jadi sudah tidak relevan. Terus kemudian saya berpindah judul untuk menjaring minat Widya Iswara pengampu masalah kearsipan gitu. Nah, terus setelah saya tulis, terus ketika pelajaran pembekalan itu tanggal 3 sampai 20 November itu diseminarkan secara lokal gitu ya di kelas itu. Oh, judulnya kurang seksi kan gitu. Nah, judulnya terus dirubah. Itu sudah perubahan kedua. Nah, kemudian ketika saya tulis untuk perkonsultasian oleh mentor saya Bu Dr. Wahyu itu agar skopnya diperluas, jangan hanya tentang kearsipan, tapi semua diklat teknis. Oh siap, gitu. Oh, jadi diperluas di semua diklat teknis. Iya. Begitu saya diuji proposalnya oleh Pak Deputi Pak Muhammad Taufik, wah ini terlalu luas Pak Didi, Anda tidak akan sanggup kan gitu. Satu saja maton itu nanti direplikasi untuk yang lainnya gitu. Akhirnya kembali lagi aja ke arsip. Oh iya Pak. Plus implementasinya pelaksanaan diklatnya boleh nanti 10, 20, 70 atau bagaimana. Udah nanti itu aja dilaksanakan. Satu aja maton, terus kemudian hasil itu bisa direplikasi. Nah itu dari itu sekarang saya menghadap Bapak tahapan-tahapan perkonsultasian ini. Yang pertama ini sudah saya rancang seperti yang ada di jadwal itu, menghadap dan mohon petunjuk Bapak tentang pelaksanaan perkonsultasiannya itu, tantangan-tantangannya. Kemudian kami nanti akan membuat forum diskusi dengan cara melewati grup WA. Setelah itu saya akan menyebar kuesioner. Nah, dari kuesioner kemudian akan saya kompilasi, saya rumuskan yang benar-benar berminat itu berapa orang untuk diklat kearsipan. Dan alhamdulillah ini itu ada kesejalanan. Kemarin sudah dari koordinasi Widya Iswara itu membuat angket untuk pemilihan mata diklat teknis yang diinginkan gitu Pak. Jadi ini nanti juga akan kami mohon datanya, karena saya juga sebetulnya juga akan menyebarkan seperti itu. Alhamdulillah sudah jalan. Jadi gitu. Baik Pak, jadi ini kok dari saya apa langsung sekarang atau gimana? Oh bukan, ini nanti kalau pada waktu saya diuji. Kan waktu kemarin. Iya. Ya, ini nanti ujiannya kan beliau di sini Pak. Cuma nanti Bapak kalau mau mirsani ini substansi yang mau diuji. Itu nanti setelah saya selesaikan yang diuji Bapak sama Pak mentor saya. Ya. Enggak Pak Deputi.
Bukan Pak Dr. Joko Tri, Oh Pak Joko Tri. kan sebagai pembimbing saya. Iya. Jadi nanti saya diuji jenengan dengan Ya, Pak Didi, saya tanya, itu kemarin kalau nggak salah yang ngajukan pembimbingan yang satu dari Jogja itu Pak Didi apa siapa ya? Apa Pak Kristio? Bukan, belum. Siapa Ibu? Belum ada. Ya. Yang bimbingan, Ya. Bapak nanti pembimbingnya siapa aja? jadi yang membimbing hanya Pak Joko, terus yang menguji jenengan. Kemarin yang ngajukan nota dinas pembimbing itu siapa? Saya lupa Oh namanya. itu Pak, yang KTI, kalau KTI saya belum membuat, ini kan perkonsultasian. Mungkin yang untuk tahun 2021 Pak Salmo, Mas. Sudah itu kan yang Oh, sudah selesai ya? Bu Wahyu Suprapti, itu supaya lebih luas, semua teknis. Semua teknis. Ya, tapi begitu saya diuji oleh Pak Taufik, Pak Deputi, itu wah Pak Didi tidak akan mampu, kan gitu. Ini satu saja, kembali ke masalah kearsipan. Nah, hasilnya itu nanti direplikasikan untuk teknis-teknis yang lain, nah, gitu. Oh, jadi kembali ke arsip. Saya kembali ke arsip lagi. teknis arsip saja. Iya. Jadi dari rekrutmen sampai nanti ikut sit-in dan yang berminat itu ikut TOT. nanti Pak itu permasalahannya kalau kearsipan itu kan terakhir itu namanya bukan pelatihan kearsipan tapi manajemen kearsipan. Itu terakhir dilaksanakan tahun 2018 di teknis. Ya. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Nah, kalau ini kan hanya kearsipan. Iya. 1 tahun kita berapa pelatihan kearsipan? Satu kali di tahun 2018. Dua kali dulu. Satu kali. Satu kali. Satu kali 2018. Oh, 1 kali itu Satu kali. berapa pesertanya? Ya 35. Mas. Dari kabupaten kota, provinsi? Kabupaten kota. Provinsi enggak? Ya, enggak. Setelah itu tidak ada lagi di Nah, ini problem bagi kita kalau gitu. di Sidari Onkadi pun tidak masuk usulan gitu. Udah ada lagi pelatihan tentang kearsipan. Nanti saya jenengan mau lihat di mana? Jadi gini, ini ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek saya itu adalah rekrutmen. Ya. Rekrutmen orang-orang yang berminat di kearsipan. Nah, tidak hanya diklat tentang kearsipan khusus, kita itu juga mempunyai diklat yang admindas itu, di mana di dalamnya itu juga ada tentang pengantar kearsipan, tentang masalah kearsipan itu juga bisa diimplementasikan di situ. Nah, di jangka menengah dan jangka panjang, saya itu merancang untuk pelaksanaan diklat kearsipan. Jadi benar-benar khusus untuk orang yang menangani arsip, dari arsip itu masuk sampai penyimpanan dan penemuan kembali. Nah, gitu, dari itu. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, ini dapat dikatakan kita itu sudah tentrem lah. Jadi permasalahan kearsipan itu kan masalah penemuan kembali aja. Intinya di situ, mau dibikin seperti apa gitu, kalau disimpan dicari orang ketemu ya udah itu menjadi Gini Pak, masalah. Nah, itu nanti aspek penyelenggaraan diklat itu kan ada aspek tenaga pengajar, ada penyelenggara dan ada peserta. ya, Ya. Kalau jenengan musuh daki-daki nek ana pesertanya betul. sopo Ya, gitu loh. ya. Jadi gini, bercermin Jadi, dari tahun Juga itu termasuk apa ya? Termasuk kan itu tidak termasuk isu yang muncul di dalam apa ya, kerangka itu kan tidak muncul itu. Namanya di Pak, Sidari jadi Onkadi kalau tidak dilihat dari muncul. jadwal jenengan ya Pak, 21 ada nggak? Nggak ada. Usulan Pak. 21 nggak ada, jenengan jadwalnya padahal ini Februari, Maret sampai Iya. Mei. Terus mau dilihat apa jadinya? Jadi gini, saya Apa gimana? mengusulkan ya. Enggak, kita bicara jujur saja. Kalau Iya. misalnya gimana kalau digeser Iya. tes saraf, Iya. namanya teknis juga, tetapi bukan arsip yang ada saja. Jadi kan lihat yang ada apa aja coba. Misalkan yang kita unggulan itu kan seperti AJLT, Admidas, itu kan unggulan kita. Oh iya. Itu mesti dilaksanakan. Jadi nanti kesulitan Pak Didi. Iya. Pak Didi kesulitannya satu nanti malah nggak selesai. Betul Pak. Kan saya saran Pak Didi lihat ini sini. Ya mungkin karena pembimbingnya dia suruh kembali ke administrasi itu, ke arsip itu betul, tetapi di kegiatan kita tidak ada. Harus padahal ini kan ada, saya lihat schedule-nya Pak Didi itu, ini Pak pelatihan jangan pilih aja sini. Iya. Ini jangan lihat nanti di sini apa saja coba. Itu draft untuk pedomannya coba. Daripada nanti Pak Didi nggak selesai, kalau saya pikir ini Pak Didi punya jadwal nih Pak. Iya. Jangka pendeknya Februari selesai. Iya. Yang Februari apa yang ada?
Jadi gini, di jangka pendek itu saya kan rekrutmen toh, rekrutmen. Nah, di jangka menengah dan jangka panjang itu implementasi yang pelaksanaan tentang TOTK, pelaksanaan kita diskusi Bang. Nanti kalau ini mungkin ya, jadi gini Pak, intinya kan saya ini kan menjadi konsultan. Ketika saya merancang, nanti kan saya sodorkan. Kira-kira ini implementatif atau tidak, kan gitu, visible atau tidak, kan gitu. Permasalahannya di situ ya. Jangka pendek ini saya menyelesaikan rekrutmen dulu aja, rekrutmen tentang Widya Iswara yang akan mengampu tentang kearsipan. Nah, sebetulnya saya itu di jangka menengah dan jangka panjang itu mengikuti jadwal yang sudah ada di sini ternyata tidak ada kan gitu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kan gitu. Nah, apabila itu tidak ada, kami menyodorkan adanya pelatihan kearsipan di jangka menengah dan jangka panjang itu. Jadi di nanti setelah Februari itu kami menyodorkan apakah ini visible atau tidak kan gitu. Nah, kalau tidak ya perkonsultasian ini sebetulnya juga sudah selesai. Artinya di jangka pendek itu saya selesai, artinya setelah diterima ternyata tidak bisa diimplementasikan, kan gitu aja. Ya, jadi sebagai konsultan itu tidak harus memaksakan berjalan atau tidak berjalan, bisa jalan atau tidak bisa jalan, kan gitu aja sebetulnya jawabannya. Namun ketika menggolongkan di jangka pendek itu kan ketemu orang-orang yang berminat mengajar kearsipan, aneh gitu. Saya melihat itu ada, aneh gitu. Tapi Bapak kan untuk jangka menengah dan panjangnya kan tidak tercapai kan? Iya. Jadi gini, di jangka menengah dan jangka panjang paling tidak nanti yang mengajar kearsipan itu ikut TOT, mengirimkan TOT. Setelah dia itu mempunyai bekal tentang pengetahuan kearsipan, nanti apabila diklat kearsipan bisa dijalankan di sini sudah siap dengan sumber daya manusia yang akan mengajarnya gitu. Itu sebetulnya. Pak, saya Pak. Itu saya baca di jangka menengah itu kan salah satunya pengiriman untuk yang sudah berminat itu untuk TOT, TOTK sehat. Pertanyaannya kan kaitannya dengan pengiriman atau pengembangan SDM itu kita kan melihat pada prioritas Pak. Betul. Nah, kalau di Sijari saat ini masih Sijari anak AD ya, itu tidak muncul. Bagaimana kita bisa memprioritaskan? Tidak muncul itu dinasnya nggak mengusulkan. Itu tidak mengusulkan. Kabupaten kota nggak ada yang mengusulkan. Itu, nah itu pertanyaan seperti itu mungkin ini nanti bisa di tengah-tengahnya jangka panjangnya, jangka menengah dan panjangnya kan tidak tercapai. Itu ya Pak. Iya. Monggo, jadi gini, di jangka pendek ini setelah selesai, saya kan menyodorkan alternatif adanya pengiriman Widya Iswara untuk mengikuti TOT dan ada 3 ya, pengiriman TOT, terus WI magang untuk diklat kearsipan dan mengajar mengikuti TOT itu sendiri. Jadi 1 itu mengikuti TOT, terus magang, terus mengajar. Nah, untuk mengajar ini kan harus ada di sini itu jadwal atau usulan untuk melaksanakan diklat kearsipan itu sendiri. Nah, gitu. Nah, ini 1, 2, 3 yang di jangka menengah dan jangka panjang ini usulan dari seorang konsultan, gitu ya. Nah, monggo, ini apakah nanti bisa kami bersambut atau tidak, kan gitu. Yang jelas saya membuat usulan-usulan itu yang di jangka pendek sudah selesai dulu, jangka menengah bisakah di tahun 2001 atau 2002 nantinya kan gitu Pak. Misalkan 2021 itu tidak bisa dilaksanakan, mungkin bisa dilaksanakan di 2022 mungkin gitu atau bagaimana? Saya untuk TOT-nya itu mau dikirim ke mana? Ke arsip nasional. Jadi arsip nasional lah yang mempunyai pembekalan yang baik untuk diklat TOT. Itu berapa tuh butuhnya Pak? Kalau latihan kearsipan itu butuh WI berapa? Jadi sebanyak yang minat aja berapa? Gitu. Maksudnya jadi di mata pelajarannya itu membutuhkan WI berapa orang? Kalau semua itu diajar WI itu ada 10 Pak. Kalau semua diajar Widya Iswara, kan gitu ya. Itu kan ada buku pedoman. Betul. Manajemen kearsipan itu. Nah itu kan ada kriteria pengajarnya.
Ya. Terus diampu siapa itu kan ada. Ya. Itu ada nggak pedoman untuk manajemen kearsipan, pelatihan manajemen kearsipan itu ada nggak? Jadi kita nanti kan kita sudah pernah membuat itu Pak, pada waktu 2018 dulu kita mempublikasi itu. Nah, itu juga bisa untuk referensi. Kita nanti Nggak masalah pedoman dari instansi pembina itu Pak. Untuk manajemen pelatihan itu sudah ada belum pedoman penyelenggaraan pelatihan manajemen kearsipan? ada. Jadi gini, Nah, ini itu kan maksudnya ada macam-macam Pak. iya. Apakah arsip itu di arsip dinamis, arsip aktif, arsip inaktif, atau arsip statis, kan gitu, atau perawatan. Itu kan masuk di materinya. Ya, enggak. Ini gini jadi ya. Iya. Kearsipan itu kan dapat dikatakan ada tiga sekat. Arsiparis itu dibagi Enggak, menjadi sekarang tiga. gini aja, manajemen kearsipan materinya apa saja? Materinya, Ya. kurikulumnya. Jadi gini, dari life cycle aja ya, dari penciptaan, penggunaan sampai Ya. penjusutan itu aja. Sebetulnya intinya Ya, ya. di situ. Nah dari situ itu kan ada tahap-tahapannya. Nah ini yang paling ideal, ini adalah dikerjakan oleh arsiparis. Nah, gitu. Namun tidak arsiparis pun juga bisa. Tempat kita itu kan nggak ada arsiparis, arsipnya bisa jalan. Nah orang-orang yang seperti ini akan kita bekali gitu, dengan pelajaran yang itu tadi life cycle itu penciptaan, penggunaan sampai penyusutan gitu, Pak. Itu intisarinya di tiga hal itu. Pak, kalau saya lihat dari aspek yang Bapak sajikan ya Pak, Gitu. ini kan di data informasinya kan hanya di BPSDMD. Ya. Kalau di sini loh, Iya. BPSDMD. Itu pun ada penyelenggaraan yang tahun 2018. Sementara kalau pelatihan kearsipan misalnya, itu kan berarti kan leadingnya di kita pelatihannya, Ya. tapi core bisnisnya kan di teman-teman arsip. Iya. Ya. Berarti kan harus SDM, ASN, DOP di provinsi, yang ikut pelatihan. Tadi malah kabupaten kota, Ya. provinsi nggak ada. Nah, yang jadi problem saya sebenarnya, saya cuma ini aja ingin menjelaskan ke Pak Didi. Pak Didi kan mengalami kesulitan ketika Bapak nanti minta kuesioner kepada teman-teman di WI, karena Bapak, saya baca Bapak punya time schedule ini Ya. di sini Pak. Ya. Schedule Bapak itu misalnya begini, kuesioner kompetensi bagi WI, upload kuesioner bagi WI, tapi sampai pengolahan teknis sampai ke WI, pemetaan teknis TOT ke arsipan sit-in. Ya. Sit-in itu kan kalau nggak ada kelasnya mau sit-in gimana Pak? Ya. Apa sit-in di arsip itu? Ya. Nah, ini problem. Di sini nih akan jadi problem Pak. Ini Ya. Bapak nggak akan berhasil. Ya. Sit-in-nya TOT kearsipan tidak ada, kita TOT kearsipan Pak. Ya. Tahun ini nggak ada. Kemudian membakukan dan menyediakan modul pelatihan. Ya. Bapak bisa buat modul, tapi sit-in-nya tidak bisa. Berarti Bapak tidak punya komparasi prosesnya. Kemudian merancang pelatihan sistem blended. Tahun depan ada usulan nggak? Nggak ada. Nggak ada juga tahun depan Pak. Ya. Mau merancang pelatihan sistem blended, padahal nggak ada usulan. Nah makanya saya saran Pak, Ya. kalau saya saran saja, karena ini berkaitan dengan aspek yang real, membantu Bapak dan membantu kami di BPSDM semuanya Pak. Ya. Saya saran, misalnya pelatihannya Bapak pilih yang spesifik apa yang kemudian bisa, Ya. terus direalisasikan. Sampai ini kalau jadwalnya minggu ke-4 Februari Pak. Ya. Udah mepet Pak, Ya. sekarang udah minggu terakhir di Ya. Januari. Ya. Nah kalau Februari kegiatan apa ada pelatihannya? Pelatihannya apa Februari? Administrasi dasar sama LGLT Pak. LGLT. LCLT itu spesifik sini malah. Iya. Nah udah enggak apa-apa. Ya. Jadi gini, Kalau jenengan mau LGLT, mobilisasinya bisa. Karena dia punya waktu ini Pak, saya baca, waduh, ini nggak bisa, ini nggak ada semua. Ya. Ini harusnya waktu bikin ini jenengan lihat di situ, Iya, iya. di rancangannya. Iya, iya. Jadi kalau ini Pak, ini gagal nanti Pak, Ya. Bapak nggak akan berhasil. Kan eman-eman Bapak dapat pelatihan tingkat tinggi, habis itu gagal. Dan sekarang kalau misalnya LGLT ada berapa angkatan? 1 tahun ini ya? Lebih Pak.
lebih dari satu angkatan LJLT. Ya, besok, Kemarin itu sampai besok 7. pembukaan Pak. Iya. Iya. Kalau saya saran, karena ini kan coba jadi konsultasikan ke pembimbingnya Pak Joko ya. Iya. Pak Joko, ya enggak apa-apa menurut saya. Penguatan WI dalam pengembangan pelatihan LGLT. Iya. Atau LGLT itu bukan teknis ya. bukan Pak Bukan. di bidang Pak. Ya, ya Jadi tidak harus sendiri. teknis, artinya tidak. Coba Pak, Bapak Ya. bicarakan sama ini, nggak masuk Pak. Iya. Nggak masuk Bapak punya itu. Kalau masa depan Saya takut pelatihan Bapak yang nggak berhasil. berkelanjutan itu ya Admidas dan LGLT itu karena memang ada amanat dari Pergub gitu. Setelah ikut CPNS Lasar lulus kan harus ikut Admidas. Jadi berkelanjutan ada terus insya Di Allah. Pergub apa? Di Pergub 84. Iya tak Pergub Admidas kan ada Pak. Pergubnya ada. Ya. LGLT juga ada. Ya. Katanya yang dengan tahun scouting itu. Ya Februari selain LGLT apa lagi ada? Admidas ada. Perkantoran itu. LGLT 5 angkatan. Perkantoran. Iya, Admidas. Tahun ini ada 5. 10 tahun 2018. Ya. Kemarin kan udah bicara dengan Pak Gus, Yatno, Pak Pak Yatno. Gus. Ya, nanti timnya Pak Yatno, Pak Gus, Bu Martuti, terus dari Orpok nanti Pak Pardi. Itu nanti Pak timnya. Oh gitu. Oke. Iya. Ya. Ya, saya sudah menangkap ini. Ya. Jadi, Ini tadi malam saya buat kajiannya Pak Anu ya, kalau bisa diganti judul karena melihat track recordnya kearsipan itu yang tidak ada di AKPK gitu. Ini kan nanti Pak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Siap. Tapi Iya. AKPK-nya bicara sudah spesifik pakai Sijarion AKD. Iya. Jadi nanti modelnya Sijarion AKD dimulai dari AKPK sampai masuk ke Sijarion AKD. Gitu harusnya. Jadi connect. Kemarin ada masukan dari bidang 2 juga Pak, nanti juga ada materi mungkin yang BBJ yang belum masuk ke Admidas juga mau dimasukkan. Jadi nanti ada revisi kurikulum untuk Admidas itu. Jadi AKPK nanti masuk. Jadi dengan kurikulum terus aja Pak biasa Didi. masuk. Di kurikulum aja itu Pak Didi Iya. karena masuk aja. ya. Tadi apa Pak? Jadi kurikulum, modul sama-sama apa yang satu? Metode Metode. atau media pembelajaran. Media pembelajaran kan padahal udah dapat Camtasia itu. Nah, itu bisa diimplementasikan di Ya. Udah itu sudah dapat rekomendasi itu nanti itu. Ya enggak, kalau ya akan dulu kalau dapat kurikulum aja sesuai dengan Iya. analisnya Bu Kabit gitu. Iya. Ya. Nggih, udah ini sangat jelas. Betul, Pak Didi. Semoga Terima kasih. sukses.